Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang bernama M Benteng Tinambunan NIM 529 dan Huda Ahmad Miftahul Huda 518 akan mempresentasikan teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan sosiokultural atau sosiokriminal. Nah, yang pertama tinjauan kejahatan dan kriminal. Apa sih yang dimaksud dengan kejahatan? Nah, pada dasarnya kejahatan merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat atau problem kejahatan sudah dialami manusia dari waktu. Bahkan sejak dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa kan sudah. Nah, pada saat ini kejahatan bukanlah sesuatu yang jarang terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan sebaliknya, kejahatan tampaknya begitu mudah terlihat dan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kejahatan sudah menjadi hal yang biasa mewarnai kehidupan manusia. Contohnya seperti kejahatan pelecehan seksual, mencuri, bom bunuh diri, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat. Sehingga di mana ada manusia, maka di situ pasti ada kejahatan. Nah, kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Bisa dikatakan ya sejak Nabi Adam dan Siti Hawa tadi sampai sekarang. Nah, semakin tinggi peradaban, maka semakin banyak pula aturan dan semakin banyak pula pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang penjahat. Ya, contohnya seperti di zaman kita sekarang inilah, zaman corona ini, seseorang membuat kejahatan dengan tidak mengikuti protokol kesehatan dan tidak berjaga jarak dan masih banyak kejahatan, walaupun kejahatannya itu tidak begitu besar. Namun yang namanya kejahatan tidak baik untuk bagi masyarakat. Nah, sering disebut bahwa kejahatan itu merupakan bayangan peradaban. Padahal kejahatan bukanlah merupakan fitrah manusia. Artinya bukan sifatnya manusia, kan ya sifatnya syaitan kan. Dan bahkan kejahatan hanya membawa penderitaan dan kesengsaraan gitu. Dan juga bisa mencucurkan darah dan air mata, serta menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Nah, banyak sekali terjadi dalam kejahatan tersebut. Yang rugi kita juga. Jadi tidak ada gunanya dalam melakukan sebuah kejahatan. Nah, oleh karena itu perlu ada penanggulan terhadap kejahatan. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan beberapa dampak buruk jikalau kejahatan itu sama sekali tidak diberantas. Yang kedua, kriminologi.
Pengertian dari kriminologi ini berasal dari kata istilah krimen yang artinya kejahatan, dan logos yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Hingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Jadi kriminologi ialah suatu ilmu pengetahuan yang mencari apa dan sebabnya dari kejahatan dan berusaha untuk memberantasnya. Nah, dalam aspek keilmuan itu terdapat ilmu dengan objek kejahatan yang ya kita sebut sekarang ini, yaitu kriminologi. Jadi kriminologi itu memandang kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku seseorang manusia yang merugikan masyarakat, atau dengan kata lain merugikan si korban dengan kejahatannya tersebut, dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Nah, reaksi ini baik berbentuk reaksi formal maupun reaksi informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi atau bahan pelajaran bagaimana bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Nah, sedangkan dalam reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan, yaitu bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Nah, berdasarkan studi ini atau pelajaran ini bisa dihasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, deskriminalisasi, atau depenalisasi. Nah, dengan demikian kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi juga merupakan sarana ya yang kita bilang tadi untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibat kejahatan tersebut, juga mempelajari cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan, dan juga untuk mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Nah, selanjutnya macam-macam dalam memandang kejahatan. Macam-macam mazhab dalam memandang kejahatan. Yang pertama yaitu mazhab Italia. Mazhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis. Nah, yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan antropologi kriminal. Mazhab ini bermula-mula berkembang di Italia, sehingga dikenal dengan mazhab Italian. Tokohnya yaitu Cesare Lombroso 1835 sampai 1809. Mengenai penjahat didasarkan atas hasil penelitiannya secara antropologis mengenai penjahat-penjahat yang terdapat dalam rumah penjara, terutama mengenai tengkorak. Kesimpulan dari penelitian Cesare Lombroso adalah bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi itu mempunyai tanda-tanda tertentu. Di antaranya ialah sebagai berikut, yaitu satu,
tengkorak isinya kurang jika dibandingkan dengan manusia normal. 2, dalam otaknya terdapat keganjilan yang seakan-akan memperingatkan pada otak hewan. 3, Roman mukanya juga lain daripada orang biasa. Tulang dahinya melengkung ke belakang dan suka akan tato. Nah, jadi Esclambroso ini ialah seorang dokter ahli penyakit jiwa dari Italia. Juga dia guru besar kedokteran, bahwa dia mengemukakan ya penjahat itu dipandang dari, ya seperti kita bilang tadi, dari sudut antropologis. Maksudnya dari antropologis ini ialah dilihat dari segi keadaan fisiknya, seperti yang telah disebutkan tanda-tandanya di atas tadi. Juga Lombroso mengemukakan teori hipotesa atau hipotesa atipisme, yakni seorang penjahat itu merupakan gejala atipisme. Nah, artinya ia sekonyong-konyong mendapat kembali sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat, tetapi malah nenek moyangnya, malah sifatnya itu terdapat kepada nenek moyangnya yang jauh. Tapi di sini dijelaskan pendapat Lombroso bahwa pendapatnya itu menimbulkan pertentangan. Adapun yang menentang pendapat Lombroso tersebut antara lain ialah Profesor Benedict dan Manovier. Menurut kedua penentang ini, dikemukakan bahwa pendapat Lombroso mengenai ciri khas yang saya sebutkan di atas tadi dapat dilihat dari keadaan fisiknya, dan sebagai gejala atavisme adalah masih meragukan. Nah, bahwasannya dari dua tokoh tersebut meragukan pendapatnya dari Casero Lombroso. Kenapa? Sebab pernyataan tersebut bukan berdasarkan pada hasil penelitian, tetapi atas dugaan belaka. Hanya menebak gitu. Jadi ditarik kesimpulan bahwasanya pendapat dari Lombroso ini banyak mendapat tantangan hebat dari sarjana yang saya sebutkan tadi. Namun teori ini relatif bisa perlu masih dapat digunakan sih dalam melacak pelaku kejahatan, masih bisa digunakan. Yang kedua, mazhab lingkungan. Nah, menurut mazhab ini, seseorang melakukan kejahatan itu karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau oleh faktor di sekitarnya. Ya, banyak sih kita lihat di kalangan masyarakat
Contohnya seperti anak ABG gitu. Mereka cepat terpengaruh kepada anak yang sudah dewasa. Nah, karena dari lingkungan tersebut, maka anak di bawah umur tersebut juga melakukan kejahatan karena dari dampak lingkungan yang tidak mendukung. Contohnya seperti kalau kita sebut sekarang sih seperti kumpul kebo dan masih banyak contoh lain. Nah, tokoh terkemuka dalam mazhab ini adalah Lakasagne 1843 sampai 1924. Ia menentang lingkungan sosial bukan di bawah sejak lahir. Dan juga tokoh penting lainnya adalah Gabriel Tarde 1904. Orang ahli hukum dan sosiologi. Menurut pendapatnya, kejahatan bukan suatu jejak yang antropologis, tapi sosiologis. Artinya, kejadian masyarakat lainnya itu dikuasai oleh faktor imitasi. Nah, ada juga dari pendapat yang lain, yaitu kelompok J. Limar dan teman-temannya memberikan pendapat bahwa kejahatan itu bukan yang saya jelaskan tadi sejak lahir, tetapi karena faktor lingkunganlah yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Mereka bersama berpendapat dengan Alakesaknen. Pada Kongres Antropologi Kriminal kedua di Prancis, beliau mengemukakan si kelompok J5 mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, yaitu yang pertama menolak ajaran C. Lombroso yang ajarannya itu hanya menduga sebab faktornya kejahatan. Yang kedua, membentuk suatu panitia untuk melakukan penelitian tentang kebenaran dari ajaran C. Lombroso, yaitu dengan cara melakukan penelitian dengan membandingkan secara antropologi. Yang ketiga, hasil dari penelitian dapat dibuktikan bahwa teori C. Lombroso tidak mengandung kebenaran. Nah, seperti yang saya jelaskan di atas tadi, bahwasanya pendapat dari C. Lombroso itu hanyalah dugaan saja, firasatnya saja. Makanya para ilmuwan lainnya tidak sependapat dengan dia. Oke, next Huda.
Ya, saya akan menjelaskan masa biososiologis. Menurut Masab ini, bahwa setiap kejahatan adalah hasil perpaduan dari faktor-faktor yang ada timbul dari dalam individu, seperti keadaan fisik dan psikis si penjahat. Dengan hasil dari faktor-faktor yang ada dalam lingkungan masyarakat, seperti keadaan alam, ekonomi, budaya, dan politik, dan sebagainya. Mazhab ini merupakan sintesa dari mazhab antropologis dan lingkungannya. Lapornya bernama Enrico Ferri, sedangkan penganutnya adalah A.D. Prince, berasal dari Brussels, Belgia, F.R. von Lis, berasal dari Berlin, Jerman, Dia van Hamel, berasal bahwa setiap kejahatan merupakan hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat, dan sedangkan unsur tetap yang penting adalah individu, dan pengertian individu di sini adalah unsur yang dikemukakan oleh Lombroso. Oleh karena itu dia menuliskan rumusnya dengan setiap kejahatan. Keadaan next week. Mazhab spiritualis. Menurut mazhab ini bahwa kejahatan itu timbul karena sebab-sebab dari spiritualis, yaitu agama. Pada zaman itu orang dikatakan beragama apabila ia sering ke gereja dan melakukan sembahyang dengan rajinnya orang sembahyang di gereja, maka ia akan selalu ingat ajaran Tuhan untuk berbuat baik dan dilarang berbuat dosa atau kejahatan. Dalam masa ini, sebab timbulnya kejahatan dikaitkan dengan kepercayaan pada agama. Dengan kata lain, bahwa tingkah laku manusia ini erat kaitan dengan kepercayaan. Yang beragama akan bertingkah laku lebih baik daripada orang-orang yang tidak beragama. Pendapat ini dikemukakan berdasarkan penelitian di penjara bahwa orang yang dipenjara kurang beragama, sebab kepercayaan kepada Tuhan kurang diyakini secara pasif, belum dapat merubah tingkah laku manusia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.